Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Tahira, NIM 24171004. Saya mahasiswa program studi kedokteran umum Fakultas Kedokteran Universitas Sabuya-Tama. Pertama-tama, yang paling utama yaitu memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil kerja saya pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Penghormatan saya kepada Dr. Ilham selaku pembimbing saya, dan penghormatan saya kepada teman-teman seperjuangan dengan saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Membangun Budaya Tanggung Jawab Sosial di Era Digital Melalui Nilai-Nilai Islam. Islam mengajarkan bahwa tiap muslim punya tanggung jawab untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dan lingkungan, yang bisa dilihat dari berbagai ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah bahwa umat Islam diwajibkan untuk saling bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial bukan cuma berkaitan dengan kepentingan individu, tapi dengan kesejahteraan rakyat secara merata. Dalam ranah tanggung jawab sosial, konsep zakat sungguh relevan. Zakat yakni salah satu rukun Islam yang mewajibkan umat Islam untuk memberi sebagian harta mereka kepada yang membutuhkan. Karena membayar zakat individu berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup rakyat. Teori ini diperkuat oleh pemikiran Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa zakat bukan cuma kewajiban, tapi bentuk penyucian harta dan jiwa. Zakat berfungsi sebagai mekanisme retribusi kekayaan yang mensupport kesejahteraan dan keadilan sosial, dan yakni manifestasi dari kepedulian sosial dalam rakyat Islam. Selain zakat, konsep sedekah menunjukkan tanggung jawab sosial dalam Islam. Sedekah yang bisa diberikan dalam bentuk materi maupun non-materi, mendorong umat Islam untuk berbagi dan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun yang menjelaskan pentingnya solidaritas sosial dalam rakyat. Beliau punya pendapat bahwa solidaritas ini jadi fondasi bagi keharmonisan dan kestabilan sosial, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan dan kemakmuran rakyat. Kemudian, Islam mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Konsep ini bisa dilihat dari ajaran bahwa manusia yakni khalifah di bumi yang punya tugas untuk merawat dan menjaga lingkungan. Dalam ranah ini, teori yang dikemukakan oleh Al-Farabi tentang pentingnya etika lingkungan dalam Islam sungguh relevan. Beliau berargumen bahwa tindakan manusia wajib berorientasi pada kesejahteraan umum, tak terkecuali dalam pemakaian sumber daya alam. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial terdiri dari tak cuma interaksi antar manusia, tapi hubungan manusia dengan alam. Tanggung jawab sosial dalam Islam terdiri dari hak-hak rakyat, terlebih dalam ranah keadilan dan pemerataan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip keadilan sosial yang ditegaskan oleh Umar bin Khattab sungguh menginspirasi. Beliau dikenal karena komitmennya terhadap keadilan yang terdiri dari perlindungan hak-hak orang lemah dan tertindas. Dalam pandangannya, pemimpin punya tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa tiap individu dalam rakyat mendapatkan haknya, tak terkecuali akses terhadap pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Lebih lanjut, tanggung jawab sosial berkaitan dengan pemberdayaan rakyat. Dalam hal ini, konsep amal atau amal saleh sungguh penting. Amal bukan cuma sekadar memberi bantuan, tapi terdiri dari upaya untuk memberdayakan orang lain supaya bisa mandiri. Ini sejalan dengan pemikiran Muhammad Iqbal yang menjelaskan pentingnya pengembangan karakter dan kemampuan individu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dalam pandangannya, memberi pendidikan dan keterampilan kepada rakyat yakni salah satu bentuk amal yang paling mulia. Dalam ranah global, tanggung jawab sosial umat Islam terdiri dari solidaritas internasional. Umat Islam di seluruh dunia diharapkan untuk saling mensupport dan membantu dalam menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, keadilan, dan konflik. Konsep ummah dalam Islam memperkuat ide bahwa semua muslim yakni bagian dari satu komunitas global yang punya tanggung jawab untuk saling melindungi dan membantu.
Ini menunjukkan pemikiran Fazlur Rahman yang menjelaskan pentingnya interaksi sosial dalam ranah global untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Tanggung jawab sosial dalam Islam melibatkan keterlibatan dalam kegiatan sosial dan politik. Umat Islam diharapkan untuk aktif dalam memajukan kepentingan rakyat dan negara, dan juga berperan dalam pengambilan keputusan yang dampaknya itu pada kehidupan bersama. Hal ini sejalan dengan pandangan Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan pentingnya partisipasi dalam pemerintahan dan pengelolaan urusan publik sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Beliau mengajarkan bahwa tiap individu punya kontribusi dalam menciptakan rakyat yang adil dan sejahtera. Tanggung jawab terdiri dari aspek etika dan hukum, di mana individu diharapkan untuk bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di rakyat. Konsep tanggung jawab ini diangkat oleh berbagai tokoh, salah satunya yakni Immanuel Kant yang menjelaskan pentingnya akuntabilitas individu atas tindakan mereka. Kant punya pendapat bahwa tiap individu punya kewajiban moral untuk bertindak dengan cara yang bisa diterima secara universal, sehingga tanggung jawab tak cuma berorientasi pada hasil, tapi pada niat dan prinsip di balik tindakan tersebut. Kemudian, tanggung jawab dihubungkan dengan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan seorang wajiblah menghasilkan manfaat yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Dalam ranah ini, individu dituntut untuk mempertimbangkan dampak dari tiap tindakan mereka terhadap orang lain, sehingga tanggung jawab tak cuma bersifat individu, tapi sosial. Karena kata lain, individu wajib bisa melakukan evaluasi dan mengambil keputusan yang tak cuma menguntungkan diri mereka, tapi dampaknya itu positif bagi komunitas. Konsep tanggung jawab bisa dilihat dari pandangan sosial yang lebih luas, di mana individu diharapkan untuk berkontribusi dalam pembangunan rakyat. Tokoh seperti Emile Durkheim menjelaskan pentingnya solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif dan menjaga kohesi rakyat. Durkheim berargumen bahwa tiap anggota rakyat punya tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, sehingga tiap tindakan individu bisa mempengaruhi stabilitas sosial. Karena demikian, tanggung jawab tak cuma bersifat pribadi, tapi terdiri dari dimensi komunitas yang lebih besar. Dalam ranah pendidikan, tanggung jawab punya peranan penting dalam memperbentukan karakter siswa. Tokoh pendidikan seperti John Dewey menjelaskan pentingnya pendidikan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan siswa. Dewey punya pendapat bahwa pendidikan sewajibnya tak cuma fokusnya itu pada penguasaan pengetahuan, tapi pada perkembangan karakter dan etika. Dalam hal ini, tanggung jawab jadi salah satu nilai inti yang wajib ditanamkan pada generasi muda, supaya mereka bisa jadi individu yang berkontribusi positif bagi rakyat. Kemudian tanggung jawab berkaitan dengan aspek kepemimpinan. Pemimpin yang efektif wajib punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Tokoh kepemimpinan seperti John C. Maxwell menyatakan bahwa seorang pemimpin yang baik wajib bisa mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Kepemimpinan yang berbasis tanggung jawab ini akan menciptakan budaya organisasi yang transparan dan akuntabel, di mana tiap anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi. Dalam dunia bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR jadi semakin penting. Perusahaan tak cuma dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tapi untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat dan lingkungan. Michael Porter dan Mark Kramer mengemukakan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR dengan baik dan mendapatkan keuntungan jangka panjang, karena rakyat akan lebih mensupport dan mempercayai perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Oleh karenanya, tanggung jawab dalam ranah bisnis terdiri dari pertimbangan etis yang lebih luas, yang wajib diintegrasikan dalam tiap aspek operasional perusahaan. Aspek tanggung jawab terlihat dalam ranah hukum, di mana individu bisa diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum. Teori tanggung jawab hukum yang diusulkan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa tiap individu punya kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. Kelsen berargumen bahwa tanggung jawab hukum ini diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam rakyat. Dalam hal ini, tanggung jawab tak cuma jadi aspek moral, tapi jadi kewajiban yang wajib dipenuhi untuk menghindari sanksi hukum. Tanggung jawab berkaitan dengan aspek psikologis. Dalam psikologi, teori tanggung jawab individu yang diusulkan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa individu punya kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Bandura menjelaskan pentingnya self-efficacy, yakni keyakinan individu akan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan. Ketika individu merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka cenderung lebih termotivasi untuk bertindak secara positif dan berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial, yakni suatu konsep di mana individu dan organisasi punya kewajiban untuk bertindak demi kepentingan rakyat dalam lingkungan. Menurut Carroll, tanggung jawab sosial terdiri dari 4 komponen utama, yakni tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropi. Dalam ranah ini, tanggung jawab sosial tak cuma terdiri dari aspek keuntungan ekonomi, tapi etika dan moral dalam berbisnis dan berinteraksi dengan rakyat. Era digital telah membawa perubahan luas dalam cara individu dan organisasi berinteraksi. Menurut Kaplan dan Heinlein, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan peluang baru untuk meningkatkan keterlibatan rakyat. Di era digital, tanggung jawab sosial wajib diperluas untuk terdiri dari dampak teknologi terhadap rakyat, tak terkecuali privasi data, keamanan informasi, dan keadilan digital. Karena meningkatnya pemakaian media sosial dan platform digital, perusahaan wajib lebih transparan dan akuntabel terhadap tindakan mereka. Nilai-nilai Islam sungguh relevan dalam membangun budaya tanggung jawab sosial. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab sosial terdiri dari hubungan antara individu dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Menurut Al-Quran, manusia diamanahkan untuk menjaga bumi dan segala isinya. Quran Surah Al-An'am ayat 165. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan jadi dasar bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam ranah Islam. Salah satu cara utama yakni melalui kepedulian terhadap sesama, yakni salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Dalam ranah ini, konsep zakat dan sedekah berfungsi sebagai instrumen untuk mendistribusi kekayaan dan membantu mereka yang membutuhkan. Al-Quran menggarisbawahi pentingnya berbagi rezeki dengan mengarahkan umat untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267-273 yang menjelaskan bahwa rezeki yang baik wajib dikeluarkan untuk amal. Melalui pendekatan ini, individu dan organisasi bisa menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan seimbang, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Selanjutnya, etika bisnis dan Islam yakni aspek penting dalam tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam bertransaksi jadi landasan bagi setiap kegiatan bisnis. Hal ini sejalan dalam pandangan Muhammad yang menyatakan bahwa bisnis wajib dijalankan dengan etika tinggi untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik. Ketika perusahaan menerapkan nilai-nilai ini, mereka tak cuma berkontribusi kepada rakyat, tapi membangun loyalitas pelanggan dan menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Karena demikian, etika bisnis yang berlandasan ajaran Islam bisa meningkatkan daya saing perusahaan dalam pasar global yang semakin kompetitif. Aspek berkelanjutan lingkungan sungguh penting dalam praktek tanggung jawab sosial yang berbasis nilai Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam sebagai amanah dari Allah. Abdurrahman Al-Mansuri menjelaskan bahwa perusahaan wajib menerapkan praktek ramah lingkungan dalam operasional sehari-hari mereka. Dalam ranah digital, hal ini bisa dilakukan melalui pemakaian teknologi yang efisien, pengurangan limbah, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Karena cara ini, perusahaan tak cuma memenuhi tanggung jawab sosial mereka, tapi berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang, menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi alam. Pemberdayaan rakyat yakni salah satu cara lain untuk mengintegrasi nilai-nilai Islam dalam CSR. Perusahaan bisa berinvestasi dalam program-program yang mensupport pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Azmi menyatakan bahwa program-program ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjelaskan pentingnya membantu sesama dan meningkatkan kualitas hidup. Karena memberi dukungan dalam bidang pendidikan, perusahaan membantu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing rakyat secara merata. Kemudian, investasi dalam kesehatan rakyat bisa mengurangi beban penyakit dan meningkatkan produktivitas yang yakni tujuan akhir tanggung jawab sosial. Kemudian, integrasi nilai-nilai Islam dalam CSR
bisa melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, kerjasama antara perusahaan, pemerintahan, dan rakyat sipil sungguh penting dalam menciptakan dampak lebih luas. Melalui kemitraan ini, berbagai program bisa diimplementasikan secara efektif dan sumber daya bisa dipakai secara optimal untuk mencapai tujuan sosial. Misalnya, perusahaan bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga menciptakan lulusan yang siap pakai dan relevan dengan pasar kerja. Dalam ranah ini, tantangan baru muncul dalam implementasi tanggung jawab sosial yang berbasis nilai-nilai Islam. Perusahaan wajib bisa menavigasi berbagai budaya dan norma yang berbeda dari berbagai negara. Oleh karenanya, penting bagi perusahaan untuk memahami ranah lokal di mana mereka beroperasi. Pendekatan ini akan bisa membuat mereka untuk menyesuaikan praktek CSR mereka dengan nilai-nilai dan kebutuhan rakyat setempat. Hal ini sejalan dengan pandangan Gerd Hofstede yang menyatakan bahwa budaya mempengaruhi perilaku organisasi dan pengambilan keputusan. Karena menghormati dan memahami nilai-nilai lokal, perusahaan bisa membangun hubungan yang lebih kuat dengan komunitas dan menciptakan dampak yang lebih luas. Pengetahuan nilai-nilai Islam dan tanggung jawab sosial seringkali berbeda di antara berbagai komunitas, yang bisa memengaruhi efektivitas program-program yang diimplementasikan. Perbedaan ini disebabkan oleh beragam interpretasi. Ajaran Islam juga berpengaruh budaya lokal yang kental. Hasan dan Hamad menjelaskan bahwa variasi dalam pengetahuan ini bisa mengakibatkan ketidaksesuaian antara perusahaan dan penerimaan rakyat. Misalnya, suatu program dirancang dengan baik di suatu komunitas mungkin tak diterima dengan baik di komunitas lain karena perbedaan nilai dan prioritas. Oleh karenanya, penting bagi perusahaan untuk melakukan studi luas mengenai ranah sosial dan budaya sebelum meluncurkan program tanggung jawab sosial. Karena memahami persepsi rakyat, perusahaan bisa merancang inisiatif yang lebih relevan dan sesuai dengan harapan komunitas, sehingga meningkatkan partisipasi dan dukungan rakyat. Ini terdiri dari pemakaian media sosial dan platform digital lainnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen dan rakyat. Membangun budaya tanggung jawab sosial di era digital melalui nilai-nilai Islam yakni suatu tantangan yang membutuhkan kolaborasi antara individu, organisasi, dan pemerintahan karena memahami konsep tanggung jawab sosial dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktek sehari-hari. Diharapkan bisa tercipta rakyat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.